Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andriawan dengan NIM 2019393. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat dengan jurusan Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan membuat objek 3 dimensi dengan animasi sederhana. Sebelumnya, tugas kemarin saya membuat animasi 2 dimensi dan sekarang saya akan membuat objek 3 dimensi. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui yang membedakan 2 dimensi dan 3 dimensi ini adalah kedalaman. Nah, kedalaman itu didefinisikan sebagai jarak antara viewers terhadap benda yang dia lihat. Nah, ini berarti benda dengan 2 dimensi yang hanya menggunakan 2 ukuran saja, yaitu panjang dan lebar. Maka 3 dimensi menggunakan 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Nah, secara geometri, ketiga ukuran tersebut yaitu disimbolkan dengan sumbu X, Y, dan Z. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ketiga ukuran dari simbol itu sumbu X, Y, dan Z. Nah, di sini ada Y, di mana Y ini adalah panjang dan X ini adalah lebar, kemudian Z ini adalah kedalaman. Nah, X ini adalah dia itu berputar dari kiri ke kanan. Kemudian di X ini adalah dia itu akan berputar dari atas ke bawah, dan Z ini dia itu berputar dari bawah ke atas. Nah, oke. Dan kemudian pada objek 3 dimensi yang akan saya buat ini adalah berbentuk kubus dengan animasi sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana objek yang saya buat ini bisa berbentuk dan bisa bergerak. Nah, di sini yang pertama ada Windows.hy, ini adalah fungsi dari Windows. Dan Gloat ini adalah library di mana dia akan memanggil perintah OpenGL Gloat-nya. Kemudian GL float ini adalah tipe data yang mempunyai variabel X, rotate, dan Y dan Z ini. Kemudian void init ini adalah nama metodenya, dan di gclear color ini kita akan memberikan warna pada background yang akan kita buat nantinya. Di sini saya menggunakan warna hitam yang kode 000. Nah, kemudian void drawcup ini adalah nama metodenya sendiri. Kemudian inisialisasi matriks atau GL matrix mode. Dan selanjutnya di GL clear ini ya membersihkan buffer gambar. Dan kemudian GL translative ini adalah posisi objek. Nah, di sini karena posisi objek saya itu di bagian tengah, saya merubah atau mengganti 0 ini ke 5, maka objek dari tengah yang tadi itu akan berpindah tempat ke sumbu X, yaitu berpindah dari tengah ke kanan. Coba kita save dan run. Maaf agak lama. Nah, jadi objek saya tadi itu sebelumnya ada di tengah, kemudian dia berpindah tempat ke sumbu X, yaitu
dari tengah ke kanan. Nah, bagaimana misalkan saya ubah dari positif tadi, positif 5 saya ubah ke negatif 5. Apa yang terjadi? Nah, coba kita ubah ini 5, kemudian kita save dan run. Kita ulang. Nah, maka dia itu akan berpindah dari posisi sumbu X tadi berpindah di posisi. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk mengubah ke posisi sebelumnya, kita ubah ke 0 untuk mengembalikan posisi dari awal, itu posisi tengah. Nah, kemudian GL rotate F ini adalah ukuran animasinya. Nah, misalkan di sini kita ubah misalkan 0, maka dia itu akan animasinya itu akan mengecil, ukuran animasinya itu mengecil sampai besar. Berarti coba kita lihat dan run. Nah, sebelumnya kan objek yang saya buat itu cuman bergerak dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Nah, di sini saya ubah ke 0 untuk merubah ukuran animasinya, di mana dia akan berubah ukuran dari kecil ke besar. Mohon maaf kalau terlalu lama karena agak lalat. Nah, maka di sini objek yang saya buat itu dari sebelumnya cuma berputar dari kiri ke kanan, atas ke bawah, maka dia itu akan berubah bentuk dari besar ke kecil. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya lanjut penjelasannya. Nah, kita ubah kembali ke 1 untuk nah, kemudian di sini adalah GL rotate F, ini adalah sumbu X-nya, di mana dari sumbu X tadi
dia itu berubah bentuk dari besar ke kecil. Sedangkan di sumbu Z ini dia itu akan berubah bentuk dari kecil ke besar seperti itu. Nah, kemudian di Albegin ini adalah gambar kubus menggunakan kotak, di mana di sini saya menggunakan warna biru dengan kode GL color float 0,0f, 1,0f, 0,0f. Nah, di sini kenapa menggunakan F? Karena GL kalau 3F ini adalah float, makanya di sini menggunakan di di belakang angka itu float, karena kita sesuaikan dengan tipe datanya seperti itu. Nah, kemudian di GL vertex 3F-nya ini adalah kanan atas kotak, di mana di sini adalah membentuk suatu titik dari kotak yang saya buat. Karena kotak itu memiliki 8 titik, maka di sini kita menggunakan GL vertex dengan baris 4 seperti itu. Kalau misalkan bentuknya itu segitiga, maka di sini saya akan menggunakan 3 saja, karena dia itu cuma memiliki 6 titik seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini saya menggunakan warna orange dengan kode 1,0, 1,0,0,5 dan 0,0. Nah, di sini kita juga gunakan F atau float, karena kita sesuaikan dengan tipe datanya yang dia gunakan. Nah, kemudian di sini sama juga dari baris di sini saya menggunakan warna merah dengan kode 1,0, 0,0, 0,0. Nah, dan juga kita gunakan di angka belakangnya itu adalah F atau bilangan. F ini adalah bilangan pecahan. Oke. Jadi kalau misalkan tipe data integer, maka di sini kita tidak gunakan F, karena F ini adalah salah satu bilangan pecahan. Nah, juga di sini adalah sama seperti yang di atas tadi saya jelaskan. Di sini saya menggunakan warna kuning, dan di sini adalah bentuk dari titik kotaknya, kanan atas kotak atau belakang, kemudian di kiri atas kotak di belakang dan belakang, kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Kemudian di sini warna biru, digunakan warna biru di mana kotaknya itu berada di kanan atas kotak, kiri atas, di kiri bawah, kanan bawah. Semuanya itu ada di bagian kiri. Nah, kemudian di sini juga seperti data, saya menggunakan warna biru dengan kode 1,0, 0,0. Nah, seperti itu. Kemudian di GLN ini adalah kode di mana di sini kita bisa melihat bahwa program yang kita buat itu telah selesai. Nah, makanya ketika kita selesai membuat suatu kode dari objek yang kita buat, kita harus menggunakan GLN untuk mengetahui bahwa kotak yang telah kita buat atau objek yang kita buat itu telah selesai. Kemudian di GL flash ini adalah sintaks agar objek yang kita buat itu bisa dieksekusi. Nah, kemudian void animation ini kita akan memberikan animasi gerak pada objek, di mana rotasi dari Y ini adalah 0,04 atau rotasi pergerakan. Nah, kemudian X ini adalah 0,02, ini adalah kecepatan rotasi atau titik rotasi. Nah, misalkan kita pakai bentuk 5, maka kecepatan dari objek yang saya buat itu akan lebih cepat. Nah, kemudian di void response in X, in Y ini adalah tipe data dari variabel X dan Y. Kemudian di sini kita langsung return aja karena tidak ada yang terlihat. Kemudian kita akan membuat matriks koreksi baru atau
kode GL matrix mode itu dengan inisialisasi matriks. Kemudian GL load identity ini adalah sudut dari 40 derajat, kemudian jaraknya itu jarak terdekat itu 0,5, jarak terjauh 20,5. Kemudian di sini kita masukkan dari sudutnya jarak dan jarak terdekat dan jarak terjauh. Kemudian kita masukkan di sini GL double X, GL double Y 0,05, di mana 0,05 adalah jarak terdekat, kemudian di jarak terjauh itu 20 menit. Kemudian di sini GL View4 ini adalah gunakan untuk semua kotak untuk rendering. Kemudian di sini sama seperti bahasa pemrograman lainnya, mana metode ini agar bisa dieksekusi secara menyeluruh. Kemudian di gloat init ini adalah inisialisasi gloat. Kemudian kita akan menginisialisasi gloat function. Dan di sini gloat ini Windows position 100,100 ini kita akan menentukan letak tampilan di posisi kiri atas. Dan kemudian init ini adalah menginisialisasi gloat display fonts. Ini adalah kita akan mengirimkan bentuk yang telah dibuat ke dalam jendela, di dalam bentuk objek yang kita buat. Kemudian gloat arrange fonts ini adalah gloat init fonts ini adalah animasi atau fungsi dari animasinya. Nah, jadi mungkin untuk menutupnya kemudian kita rata 0 baru titik koma. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada tugas kali ini, di mana saya membuat objek 3 dimensi. Mungkin itu saya yang bisa jelaskan, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara stop? Ini malah